Halo, selamat datang di seri Next.js Indonesia. Di video ini, kita akan belajar mengenai URL parameter dan search parameter atau query string. Nah, kita buka project contact app-nya. Nah, jadi ini project contact app yang kita lanjutkan dari video-video sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin nonton, ingin ngikutin, bisa mulai dari awal untuk tahu seperti apa, kenapa bisa ada folder-folder dan file-file seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ya, di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat route di Next.js. Sini ada route about, route form, slash create, kemudian route profile. Nah, oke, kita masuk ke URL parameter. Oke, untuk route-nya sendiri, mungkin kita bisa hapus yang about ya. Kita pakainya form aja. Profil juga kita hapus, karena kita nggak butuh about dan profil di project contact app ini. Oke, dalam form kita sudah punya slash create ya, folder create. Nah, kita buat folder baru. Namanya itu kurung siku, kemudian nama parameternya. Jadi, cara buat URL parameter itu dengan cara membuat ini, folder yang namanya dibungkus pakai kurung siku. Contoh misalkan ID, ini nanti ID kontak ya. Ini ID slash. Nah, di sini ada misalkan folder lagi. Atau kita slash aja dulu, slash ya. Ini berarti get satu. Tapi ini formnya, berarti kita edit deh. Edit slash edit. Kemudian slash filenya. Slash JSX. Jadi kita punya route slash form slash ID slash edit. Nah, gitu. Kita enter. Oke, di dalam form sekarang kita punya dua folder. Nah, ada folder ID dan folder create. Di dalam folder ID ada satu folder lagi namanya edit. Nah, kita masukkan HTML-nya ya. Functionnya ya. Jangan lupa export default. Jadi folder page harus export default. Bukan folder tapi file page. Export default function. Nama functionnya edit kontak. Nah, ini paramsnya kita hapus dulu. Kita return, kita copy aja yang dari file page ini di slash page. Kita copy yang ininya biar cepat. Kita kasih title edit kontak. Nah, kita save. Coba kita cek. Jangan lupa running kodenya ya. Di sini saya sudah running. Kita cek coba route-nya di browser. Harusnya ada form slash ID. ID kita bisa isi apapun. Misalkan ID 1 slash edit. Nah, enter. Nah, kita dapat edit kontak. Nah, jadi folder yang dibungkus yang namanya pakai kurung siku ini ya, itu bisa diisi dengan teks misalkan atau ID seperti itu. Ini jatuhnya dynamic route ya, karena dia bisa berubah-berubah gitu, value-nya bisa berubah-berubah. Nah, tapi nanti value-nya jatuh sebagai ID. Nah, ID ini yang akan kita pakai di URL parameter. Jadi gimana cara dapat ID-nya? Kan kita udah masukin ID 1 tadi kan. ID kontak 1 misalkan gitu. Nah, cara ambilnya itu di functionnya ini kita bisa akses seperti ini. Kurung kurawal, kemudian params. Nah, params ini akan membaca URL parameter. Kan params, berarti ada banyak, bisa lebih dari satu gitu.
params. Nah, kita bisa kasih di sini ya. Kita pakai paramsnya. Fetch mengedit kontak dengan ID titik 2. Kita panggil params titik ID. Jadi namanya itu harus sama dengan nama foldernya ya. Sini. Tapi tanpa kurung ya, tanpa kurung siku. Namanya aja di dalam sini. Nah, sini ya berarti ID. Nah, kita save. Nah, kalau kita lihat di browser, tampilannya itu kayak gini, mengedit kontak dengan ID 1. Nah, kalau kita ganti lagi satunya jadi misalkan mengedit kontak dengan ID 8. Nah, mengedit kontak dengan ID 5 atau mengedit kontak dengan ID 7 misalkan, kayak gitu kan. Dia dynamic route. Nah, kalau mau ada parameter lagi setelahnya edit ini, ya tambahin aja di sini folder baru lagi dan namanya kayak gini ya. Kurung kemudian nama parameternya gitu. Nah, oke, teman-teman juga harus tahu ada juga URL parameter yang kayak gini nih. Misalkan slash bintang kan di Express itu ada kan ya. Misalkan titik ID ini berarti URL parameter parasnya ID, kemudian bintang kayak gini. Berarti setelahnya apa ya? Dia udah nggak ada root lagi setelahnya gitu. Dia jatuh jadi params. Nah, itu cara pembuatannya kayak gini nih. Misalkan ya di dalam edit ini, di dalam edit ya, saya punya folder namanya itu kayak gini dia. Titik-titik 3 kali, kemudian nama paramsnya. Misalkan others lah sini, others. Atau lainnya deh, kita akan bahasa Indonesia ya. Cari JavaScript Next.js Indonesia ya. Oh, lainnya lah, kok layout tadi ya, reflect lainnya. Nah, balas kurung, jangan lupa ya kurung siku. Nah, ini folder. Nah, jangan lupa page JSX. Nah, sekarang di dalam sekarang kita punya route form slash id slash edit slash lainnya. Nah, coba kita coba ambil ini apa isi, gimana perilaku dari route yang ini ya. Kita copy yang ini aja. Nah, kemudian kita taruh di sini params ini edit kontak slash lainnya ya, biar kita beda aja gitu kan. Nah, kita coba ambil ID dan jadi kita bisa ambil semua URL parameter yang membungkusnya gitu kan, karena page ini dibungkus oleh lainnya dan dibungkus juga oleh edit, dibungkus dengan ID. Jadi kita bisa ambil dua ini URL parameter, ada ID dan lainnya. Kita coba cek ya. Oke, params lainnya ya, ini aja ya, lainnya titik 2 kita params titik lainnya. Nah, itu coba kita save, kita buka, berarti sekarang kita punya slash, kita coba ya, slash lainnya itu misalkan hello dash, ini slug ya, slug hello world. Oke, kita coba masukkan slug hello world. Nah, dapat ya params lainnya hello world. Kalau ada lagi coba ya slash lagi setelahnya b apa ya, bukan hello world ya, kita akan Indonesia. Nah, ada lagi teman-teman, ada lagi di sini slash Indonesia next JS slash lagi kan gitu. Nah, ada lagi nih. Nah, coba kita log ya, ini bentuknya gimana ya, kita coba buka, kita lihat terminal deh.
Ini kan kita belum log. Coba kita log di sini. Sebelum kita return, kita log dulu. Console log. Kita kasih teks di sini. ID itu apa ya? Coba kita tahu bentuknya apa. Params ID. Di sini kita log juga console log. Lainnya itu titik 2 ya. Kita kasih titik 2 deh untuk ID-nya juga. Titik 2 spasi. Nah, koma params lainnya. Ini n-nya kebanyakan. Nah, kita save, kita lihat di konsol. Nah, dapat kan? Dia jadi array ternyata. Nah, jadi slash hello world, ini slash yang pertama tadi setelah edit, ini slash yang kedua, ini slash yang terakhir. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita pakai URL params yang kayak gini, yang titik-titik, berarti semuanya itu titik-titik, dia kayak apa ya? Dia jatuhnya jadi array, sama dengan function nih. Function titik-titik props misalkan. Nah, ini jatuhnya jadi array. Kita bisa masukin lebih dari satu atau sebanyak-banyaknya parameter. Sama dengan ini, log. Ya, kita bisa lihat log. Log itu dia ini. Ada banyak banget bisa diisinya. Gitu. Setelah koma bisa diisi lagi, setelah koma bisa diisi lagi, setelah koma nggak ada batasnya. Gitu. Dan jatuhnya jadi array. Nah, ini titik-titik berarti jatuhnya jadi array gitu. Setelahnya udah masuk ke array semua. Jadi walaupun ada banyak slice setelahnya, dia masuknya ke dalam array lainnya gitu. Tapi ini jarang sih dipakai sebenarnya. Yang biasanya itu kayak gini aja sih. Oke, kita hapus aja ya. Kita nggak bakal pakai yang kayak gitu. Nah, oke. Itu contoh URL parameter. Nah, gimana tadi saya bilang di awal search param atau query string. Nah, query string itu teks setelah URL, teks setelah tanda tanya, setelah tanda tanya. Kayak gini, misalkan localhost, tanda tanya, slug, belajar, next, js, gitu. Dan misalkan subscribe, akan true di sini kan. Nah, ini contohnya URL, ini contohnya search param ya, atau query string. Nah, dia ada setelah tanda tanya, ditulisnya kayak gini, nama query-nya, value sama dengan, setelah sama dengan itu value dari query-nya. Nah, dan ini berarti di query berikutnya ya. Jadi kalau mau lebih dari satu bisa pakai dan ada banyak dannya, berarti nanti jadinya ada banyak query juga. Di sini kita punya slope dan subscribe. Nah, subscribe ini jadinya true. Oke, jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, coba gimana cara nangkapnya? Nah, cara nangkapnya itu mirip dengan params. Ini kan ada di root ya, slash di base rootnya, yang berarti kita edit yang page.js yang ada di home. Nah, caranya itu sama. Kalau tadi kita bisa akses params, nah kita juga bisa akses yang namanya search lagi. Search params. Nah, params. Nah, kalau params yang nggak dibutuhin bisa dihapus sebenarnya. Kita pakainya search param aja. Oke, kita coba konsol ya. Sebelum kita tampilkan di UI-nya. Console log search params. Kita ambil yang, atau kita console log aja deh. Kita nggak usah ambil dulu ya. Kita log aja dulu search paramnya. Kita dapat apa aja di terminal. Ini belum muncul harusnya karena kita belum enter tadi ya URL-nya. Kita masuk ke browser dulu, kita enter. Nah, dapat ini home, dan kita lihat di terminal. Nah, kita dapat nih.
objek yang di dalamnya ada properties loop, value-nya belajar Next.js. Kemudian ada properti kedua namanya subscribe dan true. Nah, tapi kalau kita perhatikan, walaupun kita tulisnya true di sini, dia jatuhnya jadi string. Nah, ini juga semuanya string gitu. Walaupun kita isi number ya. Misalkan kita buat coba deh query ketiga di sini berarti kita pakai dan lagi kan. Query ketiga misalkan ID sama dengan 3 enter. Nah, kita lihat ya. Query string namanya aja query string, berarti jatuhnya jadi string. Nah, ini ID 3. Nah, 3-nya bukan number string gitu. Kalau mau teman-teman convert jadi string ya teman-teman bisa tambahin aja kodenya di sini. Misalkan ya kita ambil ID-nya aja. Berarti cara ambilnya sama kayak params ya. Titik ID, nama propertinya kan dia objek kan. Cara mengakses properti dari objek itu ya pakai titik gitu. Titik ID. Nah, ini string, karena dia string kita coba convert jadi number. Ya, kita bungkus aja kayak gini. Bungkus, kemudian number. Nah, sekarang di konsol harusnya ada 3. Nah, kan muncul 3. Dan ini number, bukan hijau lagi kayak gini. Kayak dibungkus back tanda petik. Nah, sekarang ini udah jadi number. Itu. Nah, ini contoh mengakses query string. Misalkan teman-teman mau update data berdasarkan ID, ID-nya ada di query stringnya gitu. Nah, itu contoh mengambil query string atau search param ya. Nah, baik teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai sini mengenai URL parameter dan query string di Next.js. Semoga videonya bermanfaat. Thank you.